Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah Sistem Jaringan 2 di semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Yang terhormat kepada dosen matkul ini Pak Muhammad Ihwani Saputra, Eskom Mkom, beserta teman-teman yang saya cintai. Nah, ini untuk soalnya dari UAS Sistem Jaringan 2 semester ganjil. Nah, ini. Yang pertama, buatlah resume jurnal dengan tema sistem jaringan. Jelaskan latar belakang jurnal tersebut, metode yang digunakan, dan apa nilai tambah yang ditawarkan pada jurnal tersebut. Dua, jelaskan dan gambar tentang VLAN. Membuatlah model sederhana VLAN dengan paket tracer. Tiga, jelaskan dan fungsi dari core switch, distribution switch, dan switch access. Kemudian Anda gambarkan model tersebut secara sederhana. Nomor 4, jelaskan teknologi VPN, Virtual Private Network, dan gambarkan fungsi dalam implementasi VPN. 5, jelaskan tentang network security dan bagaimana pendapat Anda terkait implementasi network security yang baik. 6, buatkan video singkat terkait jawaban dari 5 poin di atas. Oke, ini, nah ini hasil jawaban saya di nomor 1 ini. Ini ya penjelasannya. Yang dari pertanyaan tadi nomor 1 ini jawabannya. Saya ngambil jurnal dengan tema dengan judul ini ya. Pengembangan sistem jaringan menggunakan local area network untuk meningkatkan pelayanan. Studi kasus di PT ARS Solusi Utama. Nah, ini untuk jurnalnya ya. Ini. Oke. Nah, untuk menjelaskan latar belakangnya, ini ya. Saya singkat saja, di latar belakangnya, di era reformasi saat ini, kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat menjadi sangat penting, terutama pada dalam dunia bisnis dan pendidikan PT ARS Solusi Utama. Dan menghadapi tantangan dalam pertukaran informasi antar departemen yang efisien. Nah, karena itu, penerapan teknologi jaringan LAN dianggap sebagai solusi tepat untuk memfasilitasi pertukaran informasi internal dan eksternal. Dan untuk metodenya, penelitian ini membatasi fokus pada pembuatan sistem jaringan komputer menggunakan topologi jaringan mesh dalam LAN. Nah, langkah-langkah yang dilakukan meliputi analisis kebutuhan, perancangan jaringan, implementasi, dan pengujian sistem. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap bagian dalam perusahaan dapat terhubung dengan baik, meminimalkan duplikasi data, dan memastikan konsistensi informasi antar departemen. Dan untuk nilai tambahnya, implementasi jaringan LAN dengan topologi mesh di PT ARS Solusi Utama diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja melalui akses data yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, memungkinkan integrasi data yang lebih baik antar departemen, meningkatkan koordinasi, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Ini untuk link jurnalnya. Nah, ini nomor 2 nih, dari soal ini. Jelaskan dan gambarkan VLAN. Buatlah modul sederhana. Nah, ini ya. Pertama-tama saya menjelaskan jawaban nomor 2. Apa itu VLAN? VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pemisahan logis antara perangkat dalam satu jaringan fisik yang sama. Dengan VLAN, perangkat dalam satu jaringan dapat dipisahkan menjadi beberapa jaringan virtual yang berbeda. Ya, singkat aja. Nah, ini untuk analisis modul VLAN-nya menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Nah, ini telah saya buat nih.
Balik lagi ke sini. Nah, ini penjelasannya. Freelance sales warna biru ya. Ini mereka termasuk ini. Freelance adalah PC0, PC1, PC2, maksudnya PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, dan PC5. Terhubung ke switch trunking. Untuk pilihan developer warna biru bagian atas bawah nih ya. Yang ini maksudnya PC0, C11, 12, 13, 14, dan 6. Ini memisahkan komputer divisi pengembang dari jaringan lain. Dan di line production prod warna ungu ini. Laptop 0, laptop 1, laptop 2, 3, 4, dan 5. Plan ini digunakan untuk mengolah perangkat laptop yang mungkin digunakan untuk produksi atau operasional utama. Untuk topologi pilihannya, terdapat tiga switch ini ya, saling terhubung. Switch 0 dan switch 1 dihubungkan menggunakan kabel trunk reset line. Switch 1 juga terhubung ke switch 2 dengan kabel trunk. Masing-masing plan memiliki kelompok perangkatnya sendiri yang dihubungkan ke switch. Ini nomor 3, soalnya ini jelaskan fungsi dari ini ya, for distribution and switch access. For switch berperan, singkat saja fungsinya, berperan sebagai tulang punggung jaringan. Dia juga bertanggung jawab atas transfer data dan memastikan redundansi. Karakteristiknya kecepatan tinggi, minim atau tanpa fitur filtering atau seperti firewall menggunakan switch. Nah, terus distribution switch, fungsi menghubungkan cold switch dengan access switch, melakukan filtering dan routing antar VLAN. Nah, ini ya, dia bisa mengontrol lintas jaringan. Karakteristiknya memproses paket sebelum diteruskan ke lapisan akses. Dua dapat mendukung fitur QoS Quality of Service. Bisa terhubung ke firewall, router, dan perangkat lainnya. Ada access switch, misalnya ini ya, yang penuh perangkat ini, dia bisa bertanggung jawab komunikasi, mengelola VLAN. Karakteristiknya berfungsi sebagai titik koneksi utama untuk pengguna akhir. Terus memiliki port dengan bandwidth lebih rendah dibanding distribution dan core switch. Juga bisa mendukung fitur PoE ya, perangkat IP phone dan kamera CCTV. Nah, ini gambaran sederhananya. So, core switch ada di puncak sini, distribution switch tengah, access switch ini penjelasannya. 4, nomor 4, jelaskan topologi VPN ya, beserta gambarkan fungsinya. VPN sendiri ialah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi internet yang aman dan terenkripsi melalui jaringan publik atau tidak aman. VPN digunakan meningkatkan privasi, keamanan, dan anonimitas saat mengakses internet. Ini cara kerjanya ya. Ini tanpa VPN, perangkat pengguna terhubung langsung ke internet. Yang kedua, data yang dikirim tidak transkripsi sehingga dapat diintip oleh ISP, pemerintah, atau hacker. Risikonya keamanan lebih tinggi, terutama jaringan publik seperti WiFi ya. Kalau dengan VPN, perangkat pengguna menggunakan klien VPN yang membuat koneksi aman ke server VPN. Terus data yang dikirim dienkripsi melalui VPN tunnel sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak lain. Server VPN meneruskan data ke internet dan bisa menyembunyikan alamat IP asli pengguna. Ini fungsinya keamanan datanya nanti bisa dilihat-lihat ya. Ini gambaran dari atas ini kan. Nah, saya membuat skenario-nya seperti ini ya. Misal seorang karyawan mengakses jaringan kantor dari rumah menggunakan VPN. Dua, seorang pengguna ingin mengakses konten streaming yang dibatasi secara geografis. Tiga, seorang pengguna ingin melindungi data pribadinya saat menggunakan WiFi publik. Teknologi VPN dapat berguna untuk meningkatkan keamanan dan privasi dalam aktivitas online. Ada 5, nomor 5 nih ya. Tentang network
security yang baik. Nih, untuk security adalah keamanan jaringan adalah serangkaian praktik kebijakan dan konfigurasi yang dirancang untuk melindungi integritas, rahasia, dan ketersediaan sumber daya jaringan dan data. Tujuan utama adalah memastikan bahwa data yang dikirim, diterima, maupun disimpan dalam jaringan terlindungi dari ancaman seperti serangan cyber, akses tidak sah, misalkan data, dan penyalahgunaan sumber daya. Ini komponen utama. Perimeter security, IDS, IPS ini ya, pengertiannya. Endpoint security, enkripsi, nah, ini authentication, authorization of content. Penjelasannya. Nah, untuk dapat saya implementasi network security yang baik ialah satu pendekatan berlapis nih, terus dua pembaruan dan pembaruan berkala, tiga penerapan kebijakan keamanan yang tegas, masih menggunakan password ini. Nah, terus ini segmentasi jaringan dengan memisahkan bagian jaringan, misalnya jaringan untuk kamu, jaringan karyawan, dan jaringan server. Serangan pada satu segmen tidak langsung menyebar ke segmen lain. Nah, pemantauan dan audit berkala juga. 6. Peningkatan kesadaran penggunaan, user awareness training. 7. Disaster recovery dan backup. Nah, ini penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sambingung.